Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Ya, kini kita berjumpa lagi belajar matematika. Di kelas 6 ini, di semester 2 kita akan belajar tentang luas permukaan bangun ruang. Yang pertama, luas permukaan bangun ruang yang akan kita pelajari yaitu bangun ruang kubus. Perhatikan kubus yang ada dalam gambar. Dalam gambar tersebut ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan ukuran atau dengan panjang sisi 7 cm. Lalu bagaimana cara kita menghitung luas permukaan kubus? Yuk kita belajar bersama ya. Nah, cara menentukan luas permukaan kubus yaitu dengan menggunakan rumus 6 kali sisi kali sisi. 6 kita kalikan 7 kali 7. 7 yaitu panjang dari sisi kubusnya. Sehingga didapat 6 kali 7 kali 7 yaitu 294. Karena satuannya cm, maka kita tuliskan cm kuadrat karena merupakan luas. Jadi kita tuliskan cm kuadrat. Nah, selanjutnya anak-anak kita melanjutkan menghitung luas permukaan balok. Perhatikan dalam contoh di situ permukaan balok dengan ukuran panjang 6 cm, lebarnya 3 cm dan tingginya 4 cm. Lalu bagaimana cara kita menghitung luas permukaan balok? Ya, anak-anak yang hebat, sambil kalian belajar, sambil membuka buku tulis ya, kalian tetap latihan menghitung sendiri di buku tulis kalian, biar kalian lebih paham. Ya, kita lanjutkan. Untuk menemukan atau untuk menentukan luas permukaan balok, rumusnya yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, lalu kalian tuliskan, kalian masukkan dalam rumus 2 kali panjangnya 6 kali lebarnya 3 ditambah panjangnya 6 kali lebarnya 4 ditambah lebarnya 3 kali tingginya 4. Sehingga didapat 2 kali 6 kali 3 18 ditambah 6 kali 4 24 ditambah 3 kali 4 12. Lalu yang ada di dalam kurung kamu jumlahkan terlebih dahulu ya. Ya, sehingga didapat 2 kali 18 ditambah 24 ditambah 12. Kalau kamu hitung dengan teliti sehingga didapat 54. Kamu kalikan 2 kali 54 sehingga didapat luasnya yaitu 108. Satuannya jangan lupa kalian tuliskan yaitu cm kuadrat. Anak-anak yang hebat, kita lanjutkan bangun ruang berikutnya yaitu 5 segi 4. Nah, perhatikan gambarnya. 5 segi 4 dalam gambar tersebut dengan ukuran panjang sisi alasnya, kamu perhatikan, panjang sisi alasnya yaitu sebuah persegi dengan panjang sisi 12 cm, beserta tinggi limasnya yaitu 8 cm. Lalu bagaimana cara kita menghitungnya? Ya, jangan lupa tetap kalian menuliskan dalam buku tulis kalian ya. Ya, kita tuliskan bahwa untuk menentukan luas permukaan segi 4, kita harus menghitung luas alas dan luas limut. Ya, untuk luas alasnya kalau kita perhatikan yaitu sebuah persegi, sehingga kita tuliskan dalam rumus luas alas atau luas persegi yaitu sisi kali sisi. Sisinya yaitu 12 cm, sehingga kita kalikan 12 dikali 12. Kalau kalian hitung dengan teliti, 12 kali 12 hasilnya 144. Satuannya cm kuadrat.
Nah, kalau kita sudah menemukan luas alas, tinggal kita menghitung selimutnya. Selimutnya ya, ini adalah sebuah segitiga. Ada berapa segitiganya? Ada 4. Nah, bagaimana cara untuk menghitung luas selimutnya? Karena ada 4, maka kita tuliskan 4. 4 kali luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk menentukan tinggi segitiga, kita ingat kembali. Kalau kamu perhatikan, untuk tinggi segitiganya kita harus menggunakan rumus Pythagoras. Nah, untuk tinggi 5 kita jadikan sebagai tinggi dari segitiga. Kemudian alas dari 5 segi 4 yaitu 6, sehingga kita kuadratkan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat yaitu 64 ditambah 36 yaitu akar 100, sehingga didapat tinggi segitiganya yaitu akar 100 yaitu 10 cm. Lalu kita masukkan dalam rumus 4 kali setengah kali 12 dikali 10, sehingga didapat 2 kali 12 kali 10 yaitu 240. Sehingga luas permukaan segi 4 yaitu luas alasnya tadi 144 ditambah 240 sehingga didapat 384. Selanjutnya, bangun ruang berikutnya yaitu bangun ruang tabung. Ya, kamu perhatikan, dalam tabung tersebut diketahui ruji-ruji atau jari-jarinya berukuran 14 cm dan tinggi tabungnya yaitu 25 cm. Bagaimana cara kita menentukan luas permukaan tabung? Ya, untuk menentukannya yaitu rumusnya 2 kali Pi kali R dikali R ditambah T. Ya, Bu Guru ulangi kembali. Rumusnya yaitu 2 kali Pi kali R dikali R ditambah T. Lalu kalian tuliskan bawahnya 2 kali Pi-nya. Nah, Pi kita menggunakan 22/7. Kalian ingat kembali bahwa Pi bisa menggunakan 22/7 atau 3,14 tergantung ukuran jari-jari dalam tabung tersebut. Jika kelipatan 7, maka pakailah Pi 22/7. Jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kalian menggunakan Pi 3,14. Diingat-ingat ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan kembali. 2 kali Pi yaitu 2 kali 22/7 dikali 14 dikali R-nya 14 ditambah T-nya 25. Sehingga didapat 88 dikali 39. Kalau kalian hitung dengan teliti, 88 kali 39 hasilnya yaitu 3432. Jangan lupa satuannya yaitu cm kuadrat. Bangun ruang berikutnya yaitu kerucut. Nah, kerucut di samping dengan ukuran jari-jarinya 14 cm. 25 ini adalah garis pelukis yaitu simbolnya S. Apa rumus menentukan luas kerucut atau luas permukaan kerucut? Ya, rumusnya yaitu Pi kali R dikali R ditambah S. Pi-nya 22/7 dikali R-nya 14 dikali R14 ditambah S 25 sehingga didapat 44 dikali 29 sehingga hasilnya yaitu 1276. Satuannya cm kuadrat. Nah, kalau tadi kita belajar bangun ruang yang bukan gabungan atau hanya
bangun ruang sendiri-sendiri. Sekarang kita akan belajar luas gabungan. Yang pertama, kita akan menghitung luas gabungan gambar apa dan apa. Ayo, kamu perhatikan ya. Yaitu gabungan bangun ruang kubus dan balok. Nah, untuk menentukannya kita harus menghitung satu persatu terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Ya, untuk luas permukaan kubus, kita ingat kembali tadi di atas kita sudah belajar bahwa luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi. Sehingga kita tuliskan 6 kali 10 kali 10, hasilnya yaitu 600. Satuannya jangan lupa cm². Lalu untuk luas permukaan balok, rumusnya yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kita masukkan dalam rumus 2 kali 14 dikali 10 ditambah 14 dikali 17 ditambah 10 dikali 17. Sehingga kita tuliskan lagi 2 kali 14 kali 10 140, 14 kali 17 238, dan 10 kali 17 yaitu 170. Sehingga didapat 2 kali 546. Hasilnya yaitu 1096, satuannya cm². Karena gabungan, kalian perhatikan. Di sini ada bidang yang berhimpit antara luas kubus dan luas atau bagian dari balok, ada bagian yang berhimpit yaitu persegi. Apa rumus dari mencari luas persegi? Yaitu sisi kali sisi, sehingga didapat 10 kali 10 yaitu 100 cm, satuannya cm². Lalu bagaimana cara menghitung luas gabungannya? Jadi luas permukaan kubus ditambah luas permukaan balok dikurangi 2 kali bidang berhimpit. Nah, tadi bidang berhimpit persegi ini. Sehingga kalau kita tuliskan luas permukaan kubus tadi 600 ditambah luas permukaan balok 1096 dikurangi 2 kali bidang berhimpit, 2 kali 100 yaitu 200. 1696 dikurangi 200 yaitu 1496, satuannya jangan lupa cm². Luas gabungan bangun ruang berikutnya yaitu kubus dan 5/4. Kalian perhatikan gambarnya, itu merupakan gabungan kubus dan 5/4. Langkahnya sama seperti langkah yang tadi, kita harus menentukan luas permukaan kubus terlebih dahulu. Luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi kali sisi. 6 kali 12 kali 12 yaitu 864. Lalu untuk menentukan rumus dari luas 5/4 yaitu luas alas ditambah luas selimut. Untuk luas alas yaitu sebuah persegi, sehingga luas alasnya rumusnya sisi kali sisi ditambah luas selimutnya yaitu gabungan atau 4 buah sisi, yaitu sisinya yang berupa segitiga. Sehingga untuk menentukan rumusnya 4 dikali setengah kali alas kali tinggi. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Untuk luas alasnya yaitu persegi, sisinya 12, sehingga 12 kali 12 ditambah 4 kali setengah kali alas segitiganya 12 dan tingginya yaitu 10. Dari mana 10? Dari mana tingginya segitiga? Kita ingat kembali bahwa untuk menentukan tinggi segitiga menggunakan rumus Pythagoras yang didapat dari tinggi 5/4-nya yaitu 8 dan alasnya yang segitiga yaitu dari setengah panjang sisi persegi yaitu 6. Nah, dari tinggi
limas, dan 6 ini kita kuadratkan. 8 kuadrat yaitu 64 dan 6 kuadrat yaitu 36. Kita jumlahkan 64 ditambah 36 yaitu 100. Dari 100 itu kita akarkan sehingga didapat 10. Sehingga kita masukkan dalam rumus tinggi segitiganya yaitu 10. Nah, 12 kali 12, 144 ditambah 4 kali setengah kali 12 kali 10 yaitu 240. Kita jumlahkan 144 ditambah 240 yaitu 384. Satuannya jangan lupa yaitu cm kuadrat. Lalu kita menentukan luas bidang berhimpit. Bidang berhimpitnya kalau kalian perhatikan yaitu sebuah persegi. Lalu kita tentukan luas persegi yaitu sebagai bidang berhimpit yaitu sisi kali sisi. 12 kali 12 yaitu 144. Satuannya cm kuadrat. Sehingga luas gabungannya yaitu luas permukaan kubus ditambah luas permukaan limas segi 4 dikurangi 2 kali bidang berhimpit. 864 ditambah 384 dikurangi 2 kali bidang berhimpit 2 kali 144 sehingga didapat 960 cm kuadrat. Nah, yang selanjutnya yaitu gabungan tabung dan kerucut. Untuk menentukannya, kita tentukan dulu luas permukaan tabung. Adapun rumusnya yaitu 2 kali Pi kali R kali T dikali R ditambah T. 2 kali 22 per 7 kali 7 kali 12 dalam kurung 7 ditambah 12 sehingga didapat 44 kali 12 kali 19 yaitu 10.032. Satuannya jangan lupa yaitu cm kuadrat. Lalu tinggal kita menentukan luas permukaan kerucut. Untuk menentukan luas permukaan kerucut yaitu didapat dari rumus Pi kali R ditambah S. Pi-nya 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali S. Apa itu S? Ya, S adalah garis pelukis. Nah, ini adalah garis pelukis. Cara menentukannya bagaimana? Ya, dari tingginya. Tinggi dari kerucut ini dari mana? Nah, panjang keseluruhan kan 36, kita kurangkan 12 sehingga tingginya 24. Kemudian kita ambil jari-jari atau setengah dari diameternya yaitu 7. Kita kuadratkan 24, kita kuadratkan 7 kuadrat kita 7 kita kuadratkan sehingga 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat kita akan mendapatkan akar yaitu 625. Akar dari 625 yaitu 25. 25 inilah dari S atau garis pelukis. Sehingga kita masukkan dalam rumus 22 per 7 kali 7, 7 ditambah 25. Sehingga 22 kali 32 yaitu 704 cm kuadrat. Kemudian kita harus menentukan luas bidang berhimpit. Kalau kamu perhatikan dalam gambar yang berhimpitan antara tabung dan kerucut yaitu lingkaran. Sehingga kita harus menentukan luas lingkarannya yaitu rumusnya Pi R kuadrat. 22 per 7 kali 7 kali 7 yaitu 154 cm kuadrat. Untuk menentukan luas gabungannya, berarti luas permukaan tabung ditambah luas permukaan kerucut dikurangi 2 kali bidang berhimpit, yaitu 10.032 ditambah 704 dikurangi 2 kali 154, hasilnya yaitu 10.428 cm kuadrat. Nah, bagaimana? Susah atau tidak? Tidak tentunya ya. Nah, dari awal sampai tadi Bu Guru harapkan
Dengan video ini atau dengan langkah-langkah ini, kalian bisa menjadi lebih mengerti cara menentukan luas permukaan bangun ruang. Nah, jika belum jelas pada video ini, nanti bisa kita tanyakan dengan Bu Guru. Mungkin hanya ini untuk video yang bisa Bu Guru tampilkan. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.